Min B per A, Umi. Ya, min B per A. Min B per A. Yang ini? C per A. Gitu ya? Ya nggak? Ya. Masih ada nggak? Nah, sekarang bagaimana kalau pangkat-pangkat berikutnya? Jadi kalau misalkan AX pangkat 3 plus BX pangkat 2 plus CX plus D sama dengan 0, maka gitu kan. Apakah rumus X1 tambah X2 tambah X3? Apakah rumus nanti X1 kali X2 kali X3? Apakah, tapi ada dua lagi nih, kan ini 1, 1, ini 3, 3, berarti ada yang 2, 2. X1, X2 tambah X1, X3 ditambah X2, X3. Nah, untuk yang pangkat tinggi kita masih menggunakan seperti pangkat 2, jadi analog lah, kayak berpola begitu. Tapi harus dilihat kalau ini kan 1, 1, 2, 2 gitu kan. Kalau yang pangkat 3 itu ada 1, 1, 2, 2, 3, 3 gitu. Jadi ada 3 yang bisa dibuat rumusnya. Jadi 1, 1 itu sama dengan yang ini. Jadi min D per A begitu. Nah yang 2, 2 itu berarti C per A. Kalau yang 3, 3 berarti min D per A. Min D per A begitu. Jadi apa namanya? Selang-seling. Jadi selang-seling ya. Jadi plus kan di sini plus min plus min plus min begitu. Jadi selang-seling. Berarti dengan kata lain apa nanti? Kalau pangkat 4 jadi gimana nih? 4 BX 3 CX 2 apa lagi? DX ya. B C D E D. Berarti gimana nih? X1 kalau tambah-tambah dengan kurang-kurang tambah X1, X2, X3, X4. Berarti apa? Tetap ya. Nah, nanti yang tetap lagi ada X1 kali X2 kali X3 kali X4. Berarti yang terakhir apa itu? Nah, tapi min plusnya. Ini kan min plus. Jadi yang untuk E adalah plus. Jadi E per A. Nanti yang minnya yang ini, yang B dengan yang G. Nah, D itu yang kapan? Berarti 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Ini kan 1, 1 udah, 4, 4 udah. Berarti sekarang yang 2, 2 ini nih, yang C itu 2, 2. Jadi X1, X2 tambah X1, X3 tambah X1, X4 tambah X2, X3 ditambah X3, X2 dulu ya? X2, X4 gitu ya? Tambah X3, X4. Itu baru adalah, apa itu dia? C plus ya C-nya. C per A. Nanti kan yang D itu yang 3, 3 ini 1, 1, ini 2, 2, ini 3, 3, ini 4, 4 kan gitu. C ini bukan. Hah? 2, 2 kan? Yang 2, 2 C. Kan jadi min plus min. Kan min B-nya. B, C-nya plus. Hah? C tahu ini bukan D. Apa itu? Itu X1, X2 tambah C, kan 2, 2. Kalau urutannya ini 1, 1. Ini min plus min. Ini kan 1, 1, 2, 2, 3, 3 gitu. Ini kan 1, 1 yang ini. 2, 2 yang ini. 3, 3 yang ini kan gitu. Jadi urut-urut. Kalau ini kan cuma 1, 2. Ini 1, 1, ini 2, 2 kan. Plus min. Min plus gitu. Berarti apa yang sekarang yang 3, 3? X1, X2, X3 gitu ya. Tambah X1, X2, X4 tambah X2, X3, X4. Apa lagi yang belum? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4 yang belum. X1, X3, X4 ya. Nah itu baru, ini adalah min D per A. Yang 3, 3 kan? Nah gitu rumusnya. Per A, A-nya tetap, kalau A-nya tetap per A. Gitu sih.
Kalau C per A atau Contoh soalnya kayak apa? Kayak gini ya. Gimana? Oh, misalkan ya, contohnya adalah jika jangan dulu jika, belum ada jikanya. SB dulu, suku banyak X AX pangkat 4 plus 6X pangkat 3 min 5X kuadrat plus X plus 9 pangkat 4. Nah, sama dengan 0. Dan diketahui harusnya ya, diketahui lah. Diketahui suku banyak. Nah, ini dan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan min 2. Tentukan X1 kali X2 kali X3 kali X4. Nah, gitu. Berarti gimana? Gampang ya, terlalu gampang. Nah, ini artinya ini kan pakai rumusnya apa ini? Ini adalah ini apa? Min B per A. Min B per A sama dengan min 2. Berarti A-nya berapa, Dang? B-nya berapa tadi? 6. B-nya 6. Jadi min 6 per A. Berarti A-nya berapa? A-nya 3. A-nya berapa? 3. 3. A-nya 3. Udah, kalau A-nya 3 mah dapat. Berarti kan ini 3X pangkat 4 plus 6X pangkat 3 min 5X kuadrat plus X plus 9 sama dengan 0. Nah, tentukan ini. Rumusnya apa ini? X1 kali X2 kali X3 itu? B per A. E per A ya? Nah, jadi E-nya berapa itu? Min. Min atau plus? Min atau plus sih? Plus. Jadi masukkan aja. E-nya berapa? 9 per 3. Jadi sama dengan 3 gitu. Gampang ya? Gampang lah. Terus masih bawahnya kelihatan tuh? Masih. Nomor 2. Salah satu akar dari 2X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 7X plus 3P sama dengan 0 adalah min 1. Tentukan hasil kali 3 akar lainnya. Nah, berarti gitu. Gimana tuh? Berarti nanti kalau misalkan si min 1-nya X1, berarti yang ditanyakan X2 kali X3 kali X4. Berapa? Gimana nih? Cari dulu apa? Cari dulu P ya. Cari dulu P dengan apa? Dengan teorema faktor. Kalau akar itu berarti kan faktor. Nah, kalau faktor itu berarti apa? Sisanya 0. Jadi kalau disubstitusikan ke situ maka menjadi 0. Jadi cari dulu P-nya. Jadi 2 kali 1 pangkat 3 ditambah min 1 pangkat 3. Min 1 pangkat 3 ditambah 3 kali min 1 kuadrat ditambah 7 kali min 1 ditambah 3P sama dengan berapa itu? 0. 0? Soalnya 0, iya. Berarti 0 karena faktor kan? Nanti berapa tuh P-nya? Min 2. Min 2 plus 3 min 7 ya. Plus 3P sama dengan 0. Jadi P-nya berapa tuh? P sama dengan
Min. 2. P-nya 2. 2. 2 atau min 2? 2. Karena dikit. Oh, min. Beda. 2 ya? 2. Oke, kalau sudah 2 mah gampang atuh. Jadi apa? Di sini kan jadi 2 kali 3. Jadi suku banyaknya sekarang menjadi 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 7x plus 6 sama dengan 0. Baru x1 kali x2 kali x3 kali x4 itu sama dengan berapa? Rumusnya di sini berapa? Pakai rumus berapa? Rumus yang ini nih, pakai ini kan? 4, 3 lah. 3 lah. Kenapa ini hasil 3 kali? Bukan, 2 akar lainnya. 2 akar lainnya, kan akar 1 udah diketahui. Jadi gimana nih? Kali 2. Nah, ini. Kalau 2 Hasil kali 2 akar lainnya. Berarti kalau X1-nya adalah min 1, di sini min 1 kan? Berarti X2 kali X3-nya berapa? Begitu. Berarti pakai rumus. Rumusnya berapa itu? X1 kali X2 kali X3 itu rumusnya apa? Ini ya? Min D per A ya? Min 6 per 2 sama dengan min 3. Jadi X1 kali X2-nya adalah X1 kali X2 kali X3 adalah 3. Bisa? Oh, Ngerti nggak? Ngerti tapi susah. Kenapa susah? Apa yang belum dimengerti dari cara ininya, cara mikirnya gitu? Kalau ininya kan kalau biasanya hitungnya gampang kan, angka-angkanya gampang, cuman kan mikirnya itu. Ini gimana sih maksudnya gitu. Kenapa min 1 disubstitusikan ke suku banyak? Karena apa? Halo? Kenapa min 1 disubstitusikan ke suku banyak? Karena Salah satu akarnya. karena dia akar. Menurut akar itu adalah faktor disama dengankan 0. Menurut teorema faktor, itu kalau akar dimasukkan ke suku banyak harus sama dengan 0. Itu adalah faktor, teorema faktor gitu. Jadi masukkan saja untuk mencari P-nya, karena harus sama dengan 0. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Yang di kelas atau yang di rumah ada yang mau ditanyakan nggak? Jelas nggak? Jangan sampai ini lagi apa? Patah-patah lagi. Gambarnya jelas nggak? Kamu lihat di mana? Dado, kamu lihat di laptop atau lihat di sini di kelas? Lihat di laptop? Patah-patah nggak? Gambarnya kelihatan? Iya, kelihatan. Oh, udah kelihatan. Tidak patah gimana. Oh, tidak sesuai. Oh, berarti Tidak. jaringannya bagus nih hari ini. Jadi tidak ada keluhan jaringan. Ada yang tidak kelihatan kah? Untuk yang lainnya kan tinggal urutannya 22, 33, 44 gitu. Nanti kalau 5 jadi 55 yang terakhirnya gitu. Terus CPA selalu untuk perkalian. Yang 22. 22 ya. Untuk perkalian 33 selalu gede. Iya. Terus 4 terus oh ya terus nanti kalau 5 lagi ditambah. Ada lagi berarti iya. Ya, tapi F berarti. Selalu plus min selalu selang-seling aja. Min plus gitu, selang-seling berarti. Rumusnya begitu. Tapi tetap pemirsa kalau X1 sampai X2 sampai X5 kalau itu nanti ujung-ujungnya tetap min B per A. Awalnya min B per A. Awalnya min B per A. Kesananya kan 22, 33, 44 kan gitu. Baru yang terakhir 5. Kalau dari 5 tetap min B per A atau bukan? X1 sampai X2. Kalau tambah pasti min B per A, penjumlahan yang satu-satu itu kan. Perkaliannya berarti yang ujungnya, ya yang tengah-tengah itu di tengahnya juga. Gitu. Sudah? Kemarin itu yang hadir hanya 50. Umi tuliskan di sini. Hanya 55 orang. Tapi ada yang Zoom-nya yang Google Form-nya ternyata ada 64 lah.
Ya, ada 64 orang, berarti yang lainnya, tapi yang izin cuma 2 orang setahu dari selisihnya, berarti kan selisihnya 14 orang ya. 13 orang lah. 13 orang itu yang izin ke Umi cuma 2 orang karena yang satu pulsanya sudah menipis, kalau pakai Zoom nanti nggak bisa ngerjakan GF. Yang satu jaringan atau apa gitu. Tapi yang lainnya nggak ada. Berarti yang lainnya itu adalah penumpang gelap. Nah, penumpang gelap itu nggak hadir, tahu-tahu ngerjakan. Tapi ya sebetulnya bagi Umi sih nggak apa-apa. Kalau kan Umi juga ngerti kalau kamu habis pulsa, nggak punya data, misalkan kayak gitu nggak apa-apa. Yang penting kan komunikasi. Jadi kamu dibiasakan untuk mengkomunikasikan segala sesuatu, begitu, supaya orang lain tidak salah sangka sama kamu kan gitu. Dan nggak usah malu, kamu itu harus mau mengakui bahwa misalkan habis pulsa, habis data, nggak apa-apa, bilang aja, nggak usah malu nanti Umi mau bagaimana, tidak usah. Kamu itu harus bisa menerima dirimu apa adanya. Dirimu lagi bagus, dirimu lagi jelek, dirimu lagi kaya, dirimu lagi miskin. Kamu harus mengakui begitu. Dan orang akan lebih respect ke kamu ketika kamu apa adanya begitu. Tidak menutup-nutupi. Yang penting semua dikomunikasikan. Memangnya Umi nanti mau marah-marah gitu kalau kamu nggak hadir tapi ngerjakan Google Form? Nggak akan marah. Yang penting itu tadi komunikasi begitu. Kalau komunikasi kan jadinya mungkin di beberapa orang membuat jadi tersinggung gitu, membuat orang jadi tersinggung. Kalau Umi sih nggak tersinggung, memang nggak tersinggung biar jual. Kalau memang nggak tersinggung karena tersinggung, marah, apalagi ya, kesel itu kan capek. Dan Umi tidak mau capek. Jadi Umi mengatur emosinya. Nah, jadi tidak marah, tidak ngomel, ini ngomel ya. Ngomelnya nggak dengan hati ya, maksudnya ngomel begini aja, tidak dengan yang emosi bagaimana. Karena kalau dengan emosi pasti capek. Kan secara kedokteran kalau marah itu sambil bakar rokok ya, sambil kamu nyatet Jo. Kalau orang marah itu kan detak jantung meningkat, suhu kan suka merah tuh muka itu kalau orang yang marah itu. Jadi secara fisik juga kan kasihan fisiknya gitu kalau marah. Jadi ada perubahan di dalam diri kan begitu. Nah, jadi udahlah. Kalau bahasa sekarang bilangnya santuy, bukan santuy juga sih. Kalau Umi menganggap kalian sudah gede gitu, jadi ya sudah, kan kalian juga kalau dimarah-marah juga udah nggak mau, udah masa anak SMA mau dimarah kayak anak SD, kan nggak mau juga. Biasanya kan begitu anak SMA itu suka protes. Jadi udah, ya sudah, mau gimana? Masa dipaksa orang udah gede dipaksa-paksa juga nanti malah nggak bagus kan. Nah sudah, jadi Umi mungkin Umi bukan santuy ya, apa namanya yang begini ya, kan jarang juga Umi kayak maksa-maksa kamu suruh ngumpulkan tugas, suruh ngumpulkan kuis bagi yang belum, disuruh gimana enggak kan, Umi nggak pernah begitu. Tapi Umi kasih kesempatan aja. Ya silahkan nih, ada kesempatan, kamu gunakan atau enggak gitu aja sih. Kamu tetap yang memutuskan hidupmu adalah dirimu. Yang memutuskan kamu mau bagaimana ya kamu begitu. Jadi sudah Umi mah menyerahkan dirimu sama dirimu begitu. Umi kan sebagai apa ya? Sebagai kalau di katalisator, kalau di kimia itu apa? Hanya sebagai perantara, hanya sebagai untuk kamu aja mengarahkan, ngasih jalan, ngasih tahu, tapi kamu kan yang harus menjalaninya gitu. Coba sekarang begini. Kemarin
yang kuis terakhir, ada yang nilai 100. Tapi ada juga yang nilainya 40-an setahu. Aduh, Umi ininya nggak dibawa ya. Coba Umi mau tanya, mengaku siapa yang 100? Kalau tidak mengaku nanti Umi tidak jadi tidak diakui nih. Siapa yang 100 kemarin? Halo? Jangan-jangan tidak hadir lagi yang 100 ini. Sebentar, Umi di laptop sih. Siapa yang nilainya 100 kemarin kuis? Kuis ya kemarin itu. Iya, kuis kan terakhir itu nilainya ada yang 100 tuh. Halo? Tidak hadir yang 100 atau malu-malu mau mengakui 100? Halo? 55 orang. Dari 55 orang tidak ada yang 100? Ada. Umi, aduh namanya. Apakah Mariam ada? Mariam kalau nggak salah. Mariam. Ya, Mariam hadir? hadir Umi. Oke. Mariam, kamu nilainya 100 ya? Benar nggak? Ya Umi. Ya. Coba sharing ke temanmu gimana cara belajarmu. Kuisnya kan 100 tuh. Gimana coba? Kalau gini. Kalau kamu punya, kan sekarang mah kamu pegang masing-masing pegang alatnya gadget, laptop bebas. Nah, alat yang kau pakai itu kan bermacam-macam digunakan oleh kamu itu. Ada yang manfaatnya sedikit, ada yang manfaatnya sedang, ada yang manfaatnya banyak kan gitu. Nah, mungkin yang dapat nilai 100 itu mempunyai manfaat di gadget itu, di alat itu untuk belajar matematika dengan maksimal. Kan gitu. Nah, sebaiknya yang sudah mengetahui, kalau belajar matematika itu begini caranya. Misalkan nonton di YouTube, nanti cari contoh soalnya pakai begini, pakai ini, pakai itu. Nah, yang begitu itu di-share ke teman-temannya. Karena ada temanmu yang sama punya alat tapi nggak bisa pakainya. Misalkan dia belum tahu link soal-soal yang isinya pembahasan soal-soal. Kan kalau Umi soalnya kan standar tuh biasanya SBMPTN. Apalagi UN yang gimana sih cara mencari soal-soal UN itu. Gimana sih cara yang ada pembahasan tentunya kan supaya kamu bisa belajar. Nah jadi gimana coba nanti kamu share gitu. Aku mah biasanya di link ini deh. Bagus ini soal-soalnya, pembahasannya. Jadi kasih tahu teman yang lain. Sehingga ketika bersaing, ya kita fair gitu, yang sama-sama menggunakan sumber yang sama, begitu misalkan seperti itu. Sebetulnya, Umi tahu di antara kalian tuh ada yang lebih canggih dengan teman-teman yang lain. Untuk mencari soal, untuk mencari penyelesaian itu ada yang lebih canggih Umi lihat di kalian itu. Nah, jadi berbagi begitu dengan teman. Bagaimana caranya? Di link mana sih yang lengkap? Gimana cara belajarnya? Apa yang gitu? Jadi berbagi. Kalau Timarian biasanya belajar di mana? Kebetulan itu kapan? Biasa pakai link apa yang kamu untuk pelajari? Nyari-nyari penyelesaiannya. Kebetulan itu Umi kemarin. Kebetulan. Kebetulan mah nggak mungkin 100, kebetulan mah. Kebetulan betul semua tapi masih dapat 60. Katanya kalau siapa ini juga kalau spekol itu paling 60. Gitu. Jadi atau lah ya sudahlah. Mungkin katanya Mariam kebetulan yang sangat menguntungkan kalau kebetulan. Padahal secara statistik kebetulan tidak boleh 100 harusnya. Kalau orang matematika ya, dari matematika itu secara statistik kalau kebetulan nggak boleh 100 begitu. Kebetulan itu pasti tidak sempurna gitu. Kalau sempurna berarti bisa harusnya. Ayo coba yang lain. Jadi begitu. Oke lah kalau misalkan sekarang kayaknya istilahnya kagok ya, kagok ada Tiumi gitu. Ya udah nanti deh jadi di grupmu itu kan kamu punya grup tuh, bukan untuk bakar-bakar lota saja, jangan dipakai untuk bakar-bakar lota yang enggak.
Apalagi bakar lota akan guru-guru kan. Oh, si Umi ini, ya Uti langsung rame kalau bakar lota akan guru ya. Nah, jangan, tapi bakar-bakar yang positif dong, bakar-bakar. Kalau ngerjakan soal itu coba aja pakai di sini. Soalnya Umi itu banyak dari sini, tahu? Ti Umi itu kelihatannya dapat soalnya dari sini. Jadi aku belajar di situ, pas ada semua, alhamdulillah. Nah, jadi gitu, baku bagi yang begitu. Jadi jangan cuman baku bagi apa ya? Kalau kalian tuh drakor, drakor itu yang judul ini sudah sampai di mana? Jangan. Apalagi kamu itu webtoon ya. Jangan cuman berdiskusi tentang yang seperti itu. Jadi berdiskusi yang bermanfaat gitu. Ya, coba nih kasih tahu teman-teman. Kan di antara kalian tuh ada yang gaptek, ada yang kalau yang canggih teknya itu apa namanya? canggih teknologi. Melek teknologi ya. Yang melek itu kasih tahu Jo. Gimana sih ada alat nih dia maksimalkan gitu. Udah bakar lota tuh tadi kata Umi tadi jangan bakar lota, tapi Uminya sendiri yang bakar lota. Padahal sudah siang-siang begini, bakar-bakar lota nggak apa-apa ya. Ibu-ibu makan bukan ngomel, menasehati. Bukan menasehati juga kan? Apa sih dinasehati apa? Cuma Umi mau ngomong ini saja sih supaya kalian baku bagi begitu, baku bagi ilmu, baku bagi informasi dan sebagainya, begitu. Sudah ya? Ada yang mau ditanyakan nggak itu tentang itu? Menentukan gini. Yang bisa pakai rumus yang ini kan hanya kalau tambah, kalau kali-kali yang seperti ini. Gimana misalkan nih suatu saat yang ditanyakan adalah X1 kurang X2 ditambah X3. Kalau yang begitu mah berarti kamu harus nyari dulu semua akar-akarnya. Ini kan hanya tambah yang adanya. Tapi kalau misalkan X1 ditambah X2 dikurangi X3, kalau begitu berarti X1, X2, dan X3-nya harus dicari dulu. Dengan cara apa? Dengan cara yang kayak kemarin, waktu kalian memfaktorkan itu. Dengan cara mencoba-coba. Mencoba-coba dari, kemarin? Dari faktor-faktor yang paling belakang, dibagi dengan faktor-faktor yang dari depan. Semua kemungkinannya begitu. Jadi seperti itu. Dan biasanya kalau yang seperti itu ditentukan dulu. Misalkan X1 yang paling kecil, X2 yang kedua. Jadi ada keterangan nanti X1 lebih kecil dari X2 lebih kecil dari X3. Berarti urutannya nanti itu X1 yang mana dulu yang terkecil dan seterusnya. Begitu. Biasa ada keterangan seperti itu. Kalau ternyata X1 dengan X2 dan X3-nya harus dicari dulu. Jadi ada yang bisa langsung seperti ini. Nah, tapi ada juga yang harus dicari memang satu-satu gitu. Ngerti ya? Halo? Ya, yang di rumah. Ada nggak ini? Itu kemana? Si Akil dengan Ti Hikmah Nur Hikmah? Sepulang lagi, Dora? Iya. Oh. Ada sekarang, Teh? Akil ada, Hikmah Nur Hikmah? Ada juga ya? Oke. Oh, kamu sudah pulang kampung? Oh ya. Sudah pulang kota? Kamu ke kota kan? Rumahnya di kota? Iya. Oh. Iya. Kenapa tidak betah di sini? Disuruh pulang sama orang tua? Yang jauh mah nggak bisa pulang. Kalau kamu mah udah selesai langsung pulang. Yang jauh mah udah selesai juga nggak bisa pulang. Masih di sini terus ya? Ya sudahlah. Karena sekarang kalau pergi-pergi yang jauh nih, apalagi yang naik pesawat kan, selain harus punya untuk tiket, harus punya juga untuk tes antigennya. Berapa? 250. 250 berarti harus punya bolak-balik 500. Jadi kalau ada guru yang tugas luar kota itu harus punya itu untuk yang itunya juga, untuk yang tesnya juga begitu. Di Jawa itu sudah ada ya, namanya Genos ya, yang cuma ditiup itu. Jadi kalau naik kereta api cuma bayarnya 40.000 di kereta api itu pokoknya sebelum naik kereta api itu kita kayak niup sesuatu gitu, terus nanti
kelihatan kita positif atau negatif begitu. Itu 40.000, tapi baru di Jawa kelihatannya ada begitu. Tapi itu pun kelihatannya hanya berlaku untuk kayak darat ya, kereta api gitu kayak gitu, mungkin travel kayak gitu. Kan biayanya murah sih 40.000. Tapi mungkin kalau ke pesawat tetap nggak boleh stop pakai genus itu, stop. Harus tetap pakai yang ujinya secara menyeluruh gitu. Ya sudah, kalau sudah kita ini ya, kita latihan dulu ya. Jadi insya Allah pertemuan berikutnya kan kita mau kuis tuh, kuisnya berarti faktor dan akar-akar. Akar-akar itu bisa yang akar-akar bisa memakai rumus ini, tapi juga ada akar-akar yang memang harus dicari gitu. Kalau X pangkat 3 berarti kita perlu, kalau X pangkat 3 kita hanya perlu satu akar aja dulu, karena pasti yang kuadratik kita bisa faktorkan, bisa cari akar yang duanya. Kalau yang pangkat 4 berarti kita perlu 2 kali itu, 2 kali nyari akarnya, karena kalau sudah kuadrat kan bisa, jadi yang 2 sudah dapat, nanti kan kuadrat tuh, kuadratnya berarti bisa dicari dengan memfaktorkan biasa. Gitu. Ya, Nur izin dispen dengan Rena sakit. Oke, ini yang 11 IPA 3. Yang lainnya belum ada keterangan. Berarti kan baru 2 yang izin. Harusnya kan 70 yang harusnya hadir. Berapa ya? 70 kan seharusnya yang hadir. Yang dispen kan 14. Ya, entahlah yang lain kemana. Biar saja. Tidak apa-apa. Dia memilih seperti itu untuk hidupnya. Nggak apa-apa. Yuk kita kerjakan itu latihannya. Biasa ya, GG, apa namanya tadi? Faktor, akar, SB. Kalau tidak salah itu. Kalau tidak salah benar. Kalau tidak salah benar itu. GG, titik GG. Salah tugas 3 dulu ya. Ini kan tugas ketiga. Tugas 3. Faktor, akar, SB. Coba ada yang sudah? Bisa nyoba, kalau nyoba nanti langsung di-share ya, supaya teman-teman bisa langsung. Bisa nggak? Jangan sampai nggak bisa lagi. Dicoba dulu, cek-cek dulu. Yang sudah berarti